Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang fungsi linier. Fungsi linier merupakan salah satu subbab dari bab fungsi lanjutan dan grafiknya. Di dalam fungsi linier, ada dua materi yang harus kita ketahui. Yang pertama, yaitu tentang notasi, daerah asal, dan daerah hasil fungsi. Kemudian yang kedua, ada menggambar grafik fungsi linier. Yang pertama, kita akan bahas tentang notasi, daerah asal, dan daerah hasil fungsi. Daerah asal atau bisa kita sebut juga dengan domain. Untuk daerah hasil fungsi bisa kita sebut juga dengan range. Untuk fungsi linier, notasi fungsi itu biasanya dinotasikan dengan huruf kecil. Bisa F seperti ini, bisa G kecil, bisa juga H kecil. Ini tiga huruf ini yang biasa sering digunakan. Tapi kalau mau menggunakan huruf yang lain juga boleh. Kalau seperti ini bentuknya, ini ada namanya himpunan A, kemudian yang ini namanya himpunan B. Untuk fungsi F-nya di sini, panahnya arahnya ke kanan ya, kanan. Untuk cara membacanya, fungsi F memetakan himpunan A ke himpunan B. Sekali lagi, saya ulangi. Untuk cara membacanya, fungsi F memetakan himpunan A ke himpunan B. Untuk cara penulisan atau notasinya, itu bisa kita sebutkan fungsi dari A ke B. Jadi, fungsi F memetakan A ke B. Ini cara menulisnya, dilihat dari himpunan. Bagaimana kalau kita lihat dari anggotanya? Anggotanya itu yang ada di dalam sini, yaitu ada X sama Fx. Nah, Fx ini bisa juga disebut dengan Y. Untuk cara membacanya juga sama, yaitu fungsi F memetakan X anggota himpunan A ke Fx anggota himpunan B. Bentuk seperti itu bisa kita notasikan atau kita tulis dengan F memetakan X ke Fx. Daerah yang berhubungan dengan A itu disebut daerah asal atau domain. Sedangkan untuk daerah yang berhubungan dengan daerah B itu disebut dengan kodomain atau daerah lawan. Sedangkan anggota yang berada di daerah B ini atau kodomain
yang mempunyai pasangan di daerah A atau domain disebut dengan daerah hasil atau range. Sebagai contoh seperti ini. Misalkan saya punya himpunan A, dan ada himpunan B, P, Q, R, ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Pasangkan ini ke sini, kemudian ini ke sini, terus yang ini ke sini. PQR disebut daerah asal atau domain, dan 1, 2, 3, 4, 5 disebut daerah lawan atau kodomain. Tetapi untuk anggota lawan atau kodomain yang mempunyai pasangan itu dinamakan sebagai daerah hasil atau range. Jadi hasilnya adalah ini 1, 2, 3. Untuk 4 dan 5 itu bukan merupakan hasilnya karena dia tidak punya pasangan di daerah domain. Yang berikutnya yaitu tentang prapeta. Misalkan X memetakan ke Fx. Nah, Fx ini kita bisa sebut juga dengan Y. Fx atau Y itu disebut juga dengan peta atau bayangan dari X. Kalau kita lihat dari Fx atau Y-nya. Nah, sekarang kebalikannya. Kalau kita lihat dari X, maka X ini disebut prapeta dari Fx atau Y. Untuk simbolnya, prapeta dari Y atau Fx dari fungsi X dinotasikan seperti ini. Jadi ada F inverse, dibacanya F inverse ya. F inverse dari Y sama dengan X. Ini jadinya seperti terbalik. Jadi yang mulanya ada di sebelah kanan, ini yang ada di sebelah kanan, dia akan berpindah ke sebelah kiri. Menjadi inverse karena dia kebalikannya. Kita masuk ke contoh soal. Diketahui fungsi f memetakan x ke fx. Nah, fx-nya di sini ada 4x dikurangi 3. Dengan domain atau df, himpunan x di mana x lebih dari min 2 kurang dari sama dengan 3 untuk x elemen bilangan bulat. Ditanya yang A itu daerah hasilnya, sedangkan untuk yang B, jika F inverse 9 itu sama dengan A dikurangi 3, tentukan nilai A. Kita cari yang daerah hasilnya dulu. Kalau kita cek domainnya itu di kisaran X lebih dari min 2 kurang dari atau sama dengan 3. Artinya, domainnya itu beranggotakan dimulai dari min 1, 0, 1, 2, dan 3. Kenapa 3 masuk? Karena di sini kan batasannya itu kurang dari atau sama dengan, jadi sama dengan 3. Nah, itu domain-domainnya yang nanti kita masukkan ke dalam fungsi. Sekarang kita masukkan ke fungsi f x untuk 4x kurangi 3. Nah, kita ganti x-nya ke yang ini dengan angka-angka yang ini.
pertama itu X-nya ada min 1, 4 dikali min 1 dikurangi 3 sama dengan 4 dikali min 1 min 4. Min 4 dikurangi 3 itu sama dengan min 7. Kemudian yang selanjutnya F-nya itu 0. Jadi 4 dikali 0 kurangi 3 sama dengan 4 dikali 0, 0. 0 dikurangi 3, min 3. Kemudian kita ganti lagi X-nya dengan 1. 4 dikali 1 dikurangi 3 sama dengan 4 dikali 1, 4. 4 dikurangi 3 itu sama dengan 1. Kemudian yang X-nya itu kita ganti dengan 2. Jadi 4 dikali 2 dikurangi 3 sama dengan 4 dikali 2, 8. 8 dikurangi 3 itu sama dengan 5. Kemudian kita ganti lagi X-nya itu 3. Jadi 4 dikali 3 dikurangi 3 sama dengan 4 dikali 3, 12. 12 dikurangi 3 itu sama dengan 9. Jadi, kalau disimpulkan, untuk daerah hasilnya adalah daerah hasilnya itu ada min 7, min 3, 1, 5, dan 9. Itu untuk hasil daerah hasilnya. Kemudian yang selanjutnya, yang B. Jika F inverse 9 itu sama dengan A dikurangi 3. Yang ditanyakannya nilai A-nya. Nah, sekarang kita cek. Jadi, fungsinya tadi itu ada 4X dikurangi 3. Ini ya, yang diketahuinya tadi. Cara mengerjakan bentuk ini, karena ini F inverse, ini kalau kita terjemahkan akan sama dengan F A dikurangi 3 sama dengan 9. Jadi, bentuk ini sama dengan bentuk yang ini ya. Bentuk yang ini karena dia inverse dalam bentuk kebalikan. X-nya yang ada di 4X min 3 kita ganti dengan A min 3 menjadi 4 A min 3 dikurangi 3 sama dengan 9. Kalau sudah kita tinggal hitung 4 dikali A sama dengan 4A. 4 dikali min 3 sama dengan min 12. Kemudian min 3 sama dengan 9. Kita kelompokkan, kita pindahkan yang angka ke sebelah kanan. Jadi 4A sama dengan 9 karena pindah luas jadi tandanya berubah positif. 12 ditambah 3. 4A-nya kita dapat yaitu 24. A-nya 24 per 4. Jadi A-nya kita dapat 24 dibagi 4 sama dengan 6. Ya, jadi ini kita dapat untuk nilai A-nya itu sama dengan 6. Yang berikutnya yaitu menggambar grafik fungsi linier. Untuk yang pertama, kalian pasti sudah tahu, grafik fungsi linier adalah sebuah garis lurus. Nah, sekarang untuk cara mengerjakannya pun sama. Sebenarnya, yang namanya menggambar persamaan garis lurus cukup mengetahui 2 titik saja. Kita sudah bisa langsung menggambar garis lurus itu. Tips yang pertama, kalian harus
tahu grafik itu ketika dia memotong di sumbu X, maka Y-nya itu sama dengan 0. Dan kalau dia memotong di sumbu Y, maka X-nya itu sama dengan 0. Tips yang kedua yang harus diperhatikan adalah tentang keadaan domainnya. Kita harus tahu kalau tanda lebih dari dan juga kurang dari itu ada garis dan kemudian ada lubang atau ada bulatan yang terbuka. Nah, seperti ini tandanya. Itu kalau untuk yang lebih dari dan kurang dari. Sedangkan kalau untuk yang lebih dari atau sama dengan dan kurang dari atau sama dengan itu ada garis dan kemudian ada bulatan yang dia tertutup. Seperti ini ya. Kemudian untuk yang tandanya seperti ini, ada tanda panahnya itu tidak terbatas. Karena tidak terbatas itu kita nggak tahu sampai berapa angkanya. Makanya kita pakai tandanya ini yang ada panahnya, tidak terbatas atau tidak terdefinisikan. Seperti itu. Untuk contohnya, di sini ada gambar grafik dan tentukan daerah hasilnya. Fungsi fx di sini ada, ketahui fx-nya itu sama dengan 4 dikurangi 3x dengan domain atau df-nya itu x himpunan x di mana x kurang dari atau sama dengan 2, x elemen bilangan real. Untuk contohnya, yang pertama, fungsinya tadi ada fx sama dengan 4 kurang 3x. Dan untuk domainnya atau df-nya itu ada x kurang dari atau sama dengan 2. Untuk yang domain berada di sumbu x. Atau bisa kita sebut juga dengan absis. Sedangkan untuk y-nya itu merupakan hasilnya atau range. Bisa kita sebut juga dengan ordinat. Untuk absisnya atau domainnya batasannya adalah x kurang dari atau sama dengan 2. Nah, ini kita tidak tahu. Berarti paling banyak 2. Paling banyak itu 2. Kemudian 1, 0, min 1, dan seterusnya. Atau tidak terbatas ke arah kiri. Misalkan kita cari dulu domain yang terbesarnya adalah 2. Jadi x sama dengan 2. Kita masukkan ke fungsi fx kurang 4 min 3x. Kita ganti x-nya ya. Pertama yaitu 2, kita ganti dengan 2, jadi 4 dikurangi 3 dikali 2. Min 3 dikali 2 sama dengan min 6. Jadi 4 dikurangi min 6 sama dengan min 2. Dan kita ganti lagi dengan yang 1, x-nya. Jadi 4 kurangi 3 dikalikan dengan 1. Min 3 dikali 1 min 3. 4 dikurangi 3 sama dengan 1. Dan kita ganti lagi f-nya itu dengan 0. Jadi 4 kurangi 3 dikali 0. Min 3 dikali 0, 0. 4 dikurangi 0 sama dengan 4. Oke, saya cukupkan. Kita cukup menggambarnya segini saja.
atau 3 titik saja sudah cukup. Jadi nanti kita hubungkan. Yang pertama itu X-nya 2, kemudian hasilnya itu ada min 2. Jadi sini X-nya 2, hasilnya min 2. Jadi sini ya. Dan yang kedua, X-nya itu 1, terus ininya 1, hasilnya 1. Sini. Terus X-nya itu 0, hasilnya 4. Sini ya. Oke. Ini kalau kita teruskan seperti ini ya, kita hubungkan dari F1, dari F yang 2, kemudian ke F1, terus ke yang F0. Oke. Dan nggak tahu, dan seterusnya, dan nggak tahu nih kemana. Karena syarat domainnya adalah kurang dari 2 dan nggak ada batasan, maka kita bisa teruskan ke sini, ke arah sini, dan kita beri tanda panah. Oke. Karena tidak terbatas atau ini tuh masih bisa dilanjutkan lagi. Sedangkan tuh ada tanda sama dengannya, maka ada semacam titik dan dia tertutup ya. Tandanya sini ada garis, kemudian dia itu tertutup karena ada tanda sama dengannya. Oke. Nah, ini artinya domain 2 itu ikut di dalam graf. Sekarang kalau ditanya range-nya itu berapa? Nah, untuk 2 hasilnya itu ada min 2. Dan untuk 1 itu ada hasilnya ada 1, dan untuk 0 itu hasilnya ada 4. Ini grafiknya akan semakin ke atas. Ini akan semakin ke atas kalau fx-nya semakin turun atau minus. Justru hasilnya akan semakin besar. Ini contohnya saja ya. Misal kita tuliskan f min 1. Jadi 4 dikurangi 3 dikali min 1. Min 3 dikali min 1 itu sama dengan positif 3. Jadi 4 ditambah 3 itu sama dengan 7. Dia hasilnya pun akan semakin besar. Semakin besar hasilnya. Nah, untuk menulis range-nya, kita tidak mungkin menulis berupa anggota himpunan karena dia mempunyai anggota yang tidak terbatas, yang mana hasilnya pun tidak terbatas. Jadi, untuk range bisa kita tulis untuk Y lebih dari atau sama dengan min 2. Karena paling kecil itu ada min 2. Ini ya, min 2. Dan semakin mengecil domainnya, range-nya akan semakin besar. Makanya kita tulis untuk range-nya yaitu Y lebih dari atau sama dengan min 2. Kalau mau dilengkapi juga boleh dari range-nya adalah, jadi himpunan bilangan Y lebih dari atau sama dengan min 2. Untuk Y itu elemen bilangan bulat. Oke. Jadi seperti itu fungsinya. Jadi sekali lagi saya tekankan, untuk domain itu adalah semua titik yang ada di sumbu X ini. Sumbu X ya. Dan untuk range itu semua titik yang ada di sumbu Y. Oke, mungkin seperti itu saja penjelasan kali ini tentang fungsi linier. Semoga bermanfaat dan selamat belajar.
Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.